Akhirnya terungkap, IPW bongkar percakapan dengan dua anggota DPR, mati-matian bela Verdi Sambo. Pada tanggal 12, ya, ini baru masuk ini ya, soal hubung-menghubung. Kalau tidak salah 12 malam ya, saya lupa ya. Ada dua anggota dewan. Satu pertama mengirim WA, WA-nya ada di saya ya, WA. Yang satu mengirim WA berita dari Komnas Perempuan yang intinya bahwa Nyonya PC harus dilindungi. Ternyata Nyonya PC sekarang tersangka kan. Dia cerita soal FS. Jadi dia bilang FS ini korban ya. FS ini dizolimi ya. Harga dirinya diinjak-injak. Dan dia sangat menyesal kenapa bukan dia yang menembak. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini? Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak-menembak. Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Insiden berdarah yang menewaskan Brigadir Yosua terus memasuki babak baru. Sejumlah fakta terungkap membuat kasus ini semakin terang benderang. Verdi Sambo telah mengakui dialah dalang dari pembunuhan Brigadir J dan siap bertanggung jawab. Sebelum skenario Sambo terungkap, ada banyak pihak yang membela Verdi Sambo karena mengaku tertipu skenario sang jenderal. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengungkap ada dua anggota DPR yang sempat tertipu oleh skenario Verdi Sambo. Bahkan, anggota DPR tersebut sampai mengirim pesan dan menghubungi Ketua IPW langsung demi membela Verdi Sambo. Sang anggota DPR ini sampai menyebut jika Verdi Sambo adalah korban dan dizalimi oleh ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Namun siapa sangka, fakta terungkap justru Verdi Sambo lah yang menjadi dalang dari kematian Brigadir J. Tak hanya itu, Verdi Sambo juga ada di TKP saat Baradae diperintahnya untuk menghabisi Brigadir J. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022. Hal itu dikatakan Sugeng di depan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 25 Agustus 2022. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirim tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, harus mendapat perlindungan. Namun karena banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Sugeng ketika itu, pesan dari anggota DPR tersebut tak terbaca. Tak lama legislator itu pun menelponnya. Di awal percakapan, Sugeng sampai tersinggung karena anggota dewan tersebut memanggilnya dengan sebutan Dinda. Padahal Sugeng tahu bahwa lawan bicaranya ini tak lebih senior dari dia. Tanpa menyebut nama, Sugeng mengungkap bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi HAM ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Meski sempat menegang, perbincangan akhirnya tetap mengalir. Saat itu, kata Sugeng, anggota DPR tersebut menyebut bahwa Verdi Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Kepada Sugeng, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Brigadir J. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak tersebut bermula dari pelecehan Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo. Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun Sugeng memastikan anggota DPR ini tak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini. 3 hari setelahnya atau 15 Juli 2022, Sugeng juga mengaku mendapat telepon dari salah satu polisi berpangkat komisaris besar.
Perwira menengah yang bertugas di Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri itu disebut Sugeng menyampaikan narasi kematian Brigadir J sama dengan pengakuan Sambo di awal. Klarifikasi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Ketua MKD DPR RI, Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan Sugeng mengaku salah berbicara karena menjawab pertanyaan wartawan dalam keadaan tengah mengendarai mobil. Dalam sebuah media online disebutkan bahwa Sugeng menduga ada aliran dana dari Ferdi Sambo ke anggota DPR. Tetapi hal tersebut tidak benar adanya sehingga informasi soal pelanggaran etik anggota DPR terkait perkara Brigadir J tidak dilanjutkan. Tak masuk ranah pidana. Meski sempat dihubungi oleh Ferdi Sambo, Mahfud MD menegaskan jika pihak-pihak tersebut tidak masuk dalam ranah pidana, sebab mereka hanya dihubungi saja. Selain itu, Mahfud pun mengaku enggan menyebut siapa anggota DPR yang dihubungi Ferdi Sambo meski dimintai keterangan oleh MKD sekalipun.